buat untukku, untuk ahliku. Berarti di situ sudah termasuk istri, anak, cucu, semua termasuk yang ada kerabat dekat yang masih hubungan darah tersebut, semuanya terkena di situ. Bahkan yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, kebagian pahalanya. Tiba-tiba muncul sekarang mendapat, apalagi pakai hadis maudhu. Nanti di surga naik kambing. Anda di sini aja mau gak naik kambing, apa surga naik kambing? Heran kita, dari mana itu namanya? Sehingga orang itu, nanti saya tidak punya kendaraan untuk masuk surga, maka saya tidak bisa masuk surga, tidak punya kendaraan. Ini ngancok. Nggak tahu saya dari mana itu dalilnya. Ya, dalil seperti itu. Yang ada itu kurban atas nama dirinya. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana kalau seorang istri kerja, dia punya kemampuan untuk berkurban, dia berkurban silahkan, tidak ada masalah. Kalau istri berkurban, suami tidak bisa, maka pahalanya untuk semua. Apa mungkin ada beberapa ijtihad ulama mengatakan betapa baiknya kalau seorang istri yang mampu tadi menyerahkan kepada suaminya, Mas, ini aku punya uang untuk kurban, berkurbanlah engkau. Masya Allah, ini istri yang soleha. Karena pada dasarnya istri boleh bersedekah kepada suaminya, tapi suami tidak boleh bersedekah kepada istrinya. Kenapa? Kewajiban suami memberi nafkah, maka orang yang diberi nafkah tidak diberi sedekah. Tapi kalau istri boleh. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, memang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu orang yang paham, orang yang tidak punya kemampuan, tapi istrinya mempunyai kemampuan. Ketika datang perintah zakat, di sini ada dua pendapat, zakat sedekah. Karena kalau ulama tempo dulu, ulama salaf itu, kalau nama sedekah itu termasuk di dalamnya sedekah yang wajib, yaitu zakat. Innama sedekah, maka Allah mempergunakan kata sedekah. Cuma sedekah ini ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu pasti infak yang wajib, itu namanya zakat. Maka dia berkata kepada istrinya, sebenarnya aku lebih pantas menerima zakat itu daripada kau serahkan kepada orang lain. Lalu istri Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kepada Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud, dia lebih pantas menerima zakat dari saya daripada saya kasih kepada orang lain. Apa kata Rasulullah SAW? Dia benar. Artinya Ibnu Mas'ud benar. Dengan dalil itu juga para ulama sepakat istri boleh memberi sedekah atau memberi zakat bahkan kepada suaminya, nggak masalah. Kalau suaminya tidak mampu. Kalau suaminya mampu kok dikasih juga, kita heran juga kita. Yang tidak mampu, hukumnya boleh. Kenapa boleh? Karena istri tidak bertanggung jawab nafkahnya suami dan anak-anak. Istri itu lepas daripada tanggung jawab nafkah, yang memberi nafkah adalah suami. Oleh karena itu suami tidak boleh memberi zakat kepada istri dan anak-anaknya, tidak boleh. Nah, kembali kepada masalah ini, kalau seorang istri punya kemampuan berkurban, dia berikan kepada suaminya, suaminya berkurban, maka dia mendapatkan pahala dua. Satu pahala sedekahnya, dua pahala kurbannya. Jadi ibu-ibu kalau mampu, silakan, tidak masalah. Tapi kalau memberikan kepada suaminya, itu lebih baik karena dapat dua pahala. Kita kembali kepada, jadi tolong ini disadari, mulai hari ini tidak selayaknya seorang
mengkhususkan kurban untuk salah satu anggota keluarga yang tertentu karena hal ini mengada-ngada. Jadi merubah hukum yang sudah ada. Ya, nggak perlu ya kurban aja. Mampunya 1 ekor ya 1 ekor, mampunya 200 ekor ya silakan. Ya. Kemudian kita masuk kepada jenis hewan kurban. Cuma ada 3. Kuda itu halal dimakan, tapi kalau dijadikan hewan kurban itu bid'ah. Karena tidak pernah zamannya seorang pun berkurban dengan kuda. Mungkin keledai yang halal dimakan. Keledai kan lebih besar daripada kambing ya. Maksudnya bukan keledai negeri ya. Kalau keledai negeri memang sudah diharamkan. Ini keledai liar. Mungkin dia ada keledai liar yang bukan jadi kendaraan. Tapi sekarang mana dan juga orang naik keledai. Jangan. Tapi boleh dimakan, tidak masalah. Nah kemudian dijadikan kurban itu tidak nyata itu. Jadi hewan yang dijadikan kurban itu cuma unta, sapi, sama kambing dengan segala jenisnya. Kerbau bagaimana? Termasuk sapi. Kerbau itu termasuk jenisnya sapi. Ya, boleh bersekutu. Artinya boleh bergabung 7 orang. 7 orang dalam kurban udhiyah. Tapi kalau kurban dam itu boleh 10 orang untuk unta. Itu beda. Ya. Kalau kurban udhiyah yaitu kurban Idul Adha itu boleh sapi atau unta 7 orang. Boleh bergabung. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, contohnya sebagian ulama mengatakan ambil ijtihad kurban dam. Unta itu memang mahal. Karena unta umurnya yang layak dijadikan kurban itu 5 tahun ke atas. Adapun sapi cuma 2 tahun ke atas, itu sudah layak kurban. Kambing itu kalau yang namanya apa? Kambing di sini kambing domba ya. Kambing domba itu yang bulunya banyak itu minimal 6 bulan. Di atas 6 bulan sudah boleh dijadikan kurban sampai 1 tahun. Itu bedanya. Makanya unta mahal. Ya. Sebagian ulama mengatakan kalau memang kita mau berkurban unta, boleh ambil ijtihad daripada kurban wajib tadi yaitu 10 orang. Boleh. Tapi kalau sapi nggak boleh 10 orang, bolehnya cuma 7 orang. Nah, bagaimana kalau satu bagian sapi tadi? Kan 7 orang bergabung, sama saja nilainya. Satu bagian sapi yang saya ikutan untuk berkurban untukku dan untuk seluruh keluargaku, nilainya sama. Ini dalil tegas. Ya. Kemudian bagaimana kalau arisan kurban? Pernah ada arisan kurban? Ya ada sih. Ya. Di kampung-kampung juga ada arisan kurban. Kembali kepada kurban hutang. Arisan kurban itu masuk kepada bab pembicaraannya kurban dengan hutang. Nah, kalau kurban dengan hutang, hakikatnya sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama mengatakan tidak perlu karena kembali kepada kemampuan, memaksakan diri. Ya, tapi sebagian ulama diantaranya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, dulu Abu Hatim pernah berhutang untuk kurban dengan dalil amalan tabi'in, pernah melakukan. Nah, kemudian dibahas oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, kalau kita memiliki hutang, lebih utama bayar hutang daripada kurban.
Tapi kalau kita umpama mampu berhutang dan kita tahu kapan melunasinya, itu yang diperbolehkan. Contohnya, kita punya gaji akhir bulan. Kata beliau rahimahullah begitu, akhir bulan saya punya gaji, tapi sekarang sebelum akhir bulan sudah masuk pada masalah hari kurban, maka saya berkurban dengan berhutang dengan keyakinan saya bisa melunasi akhir bulan. Itu yang diperbolehkan karena sudah ada dana untuk melunasi hutang tersebut. Tapi kalau kita memaksakan sengaja berhutang dan kita tidak tahu bagaimana untuk bayar hutang tersebut, ini tidak dibenarkan kurban dalam masalah hutang. Arisan, kita tahu arisan kurban. Sekarang model kan, tahun ini dikumpulkan kurban atas nama si Anu, tahun depan, tahun depan, tahun depan, setahun sekali, sebelum setahun sekali udah mati orangnya. Siapa yang akan melunasi hutang itu? Menjadi tanggung jawab beban ahli warisnya, kalau mampu ahli warisnya. Kalau enggak, tergadai, terkatung-katung ruhnya. Ruh seorang mukmin itu terkatung-katung kata Rasulullah SAW sebelum dilunasi hutangnya. Maka tidak perlu memaksakan diri kurban itu berhutang, kecuali kata Syekh rahimahullah tadi hutang yang berjangka yang bisa mampu kita lunasi itu boleh. Jadi maksud Sufyan Ats-Tsauri yang dilakukan oleh Al-Muhaddits ini adalah kesana arahnya, bukan tiba-tiba kita tidak mampu boro-boro bayar hutang makanya susah gitu. Nah, apalagi pandemi ini makan juga kita kadang-kadang ada sebagian daerah sudah susah pakai hutang lagi kurban, ini runyam nanti akhirnya. Jadi nggak usah memaksakan diri seperti itu, ya. Jadi ini kembali kepada dalam Sahrul Mumti, Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, jika orang punya hutang selayaknya dahulukan dulu pelunasan hutangnya daripada dia kurban. Artinya sudah dijelaskan tadi, saya nggak usah ulangi. Ya. Bahkan ada tambahan dari fatwa beliau. Ya, ada tambahan daripada fatwa beliau yaitu Risalah Al-Fuqahi berkata, beliau pernah ditanya, ya, bagaimana kalau uang kurban ini saya serahkan kepada orang yang punya hutang, mana yang lebih utama? Perhatikan di fatwanya.